Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada video kali ini kita masuk pada bab kelima pada pelajaran Nahwu. Bab kelima kita bahas al-muzakkar wal muannas. Di sini kita kasih judul muzakkar dan muannas. Yang sebelumnya pada bab keempat kita sudah membahas apa itu isim dan juga apa saja tanda-tandanya. Nah, di bab kelima ini kita akan membagi isim, mengkelompokkan isim sesuai dengan beberapa tinjauan. Ya, jadi kita masih membahas tentang isim. Pengertian, alhamdulillah, setelah mengetahui arti isim dan tanda-tandanya, sekarang kita akan membahas pengelompokan pada isim yang ditinjau dari beberapa sisi. Pertama, ini bagian pertama dulu. Isim ditinjau dari jenisnya. Perhatikan, isim ditinjau dari jenisnya. Maka dia terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama al-muzakkar atau muzakkar. Apa pengertiannya? Muzakkar adalah isim. Perhatikan, muzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki baik pada manusia, hewan ataupun benda. Contohnya Zaidun, Zaid, Jamalun, unta, Babun, pintu. Nah, ini pembagian yang pertama muzakkar. Ya, nanti di selanjutnya di sini akan dijelaskan bagaimana cara membedakan antara muzakkar dan muannas. Yang kedua adalah al-muannas. Muannas adalah isim yang menunjukkan perempuan. Perhatikan, muannas menunjukkan perempuan, kalau muzakkar menunjukkan laki-laki. Baik pada manusia, hewan ataupun benda. Contohnya Fatimatu, Fatimah. Dajjajatun, ayam betina. Nafizatun, jendela. Nah, ini contoh-contoh dari muannas. Ya, sekali lagi di bab kelima ini kita membahas isim ditinjau dari jenisnya. Dan terbagi menjadi dua, muzakkar menunjukkan laki-laki, muannas menunjukkan perempuan. Kemudian di sini ada subpembahasan cara menentukan muzakkar atau muannas. Untuk menentukan sebuah isim itu adalah muzakkar, bisa dilihat tabel di bawah ini. Perhatikan caranya. Lihat lafadznya, ini cara yang pertama. Kita lihat lafadznya. Tandanya dengan apa? Tidak ada ta marbutahnya. Ya, ta marbutah yang ada di belakang kata. Ya, contohnya masjidun, masjid. Qalamun, pulpen. Saghirun, kecil. Tufahun, apel. Ilmun, ilmu. Hisanun, kuda. Perhatikan kata ini semuanya tidak diakhiri dengan ta marbutah. Berbeda nanti dengan muannas. Ya, dilihat dari lafadznya ada ta marbutahnya. Ketika kita mendapati kata tidak ada ta marbutahnya, maka dia adalah muzakkar. Ini cara yang pertama, lihat lafadznya. Yang kedua, lihat maknanya. Laki-laki hakiki. Jadi adalah betul-betul seorang laki-laki. Contohnya muslimun. Muslim maksudnya muslim laki-laki. Berbeda nanti kalau dia muslimah, maka dibaca muslimatun. Hamzatu, hamzah. Nah, perhatikan, walaupun ada ta marbutahnya di sini, hamzatu, ya. Tapi karena dia seorang laki-laki, maka dia masuk dalam kategori muzakkar. Walaupun ada ta marbutahnya. Dikun, ayam jago. Ya, ayam jago. Ini contoh atau cara menentukan muzakkar. Lihat lafadznya. Maksudnya apa? Tidak ada ta marbutahnya. Lihat maknanya. Maksudnya apa? Laki-laki hakiki. Itu cara mengetahui muzakkar. Untuk menentukan sebuah isim itu adalah muannas, ini yang kedua, bisa lihat tabel di bawah ini.
Caranya, yang pertama lihat lafadznya. Ada ta marbutah. Contohnya, sayyaratun mobil, madrasatun sekolah, saghiratun kecil, kalimatun kata, jumlatun kalimat, namlatun semut. Perhatikan semua contoh ini mengandung atau diakhiri dengan ta marbutah. Maka dia ditinjau dari jenisnya termasuk isim. Berbeda tadi dengan muzakkar, tidak diakhiri dengan ta marbutah. Ya. Atau cara yang kedua diakhiri alif mamdudah. Alif mamdudah maksudnya apa? Setelah alif sukun ada hamzahnya. Seperti ini kalimatnya. Ya, ini panjang disebut alif mamdudah dan setelahnya diakhiri dengan hamzah. As-sama'u langit. Sauda'u hitam. Perhatikan di sini ada alif dan setelahnya adalah hamzah, dia disebut dengan alif mamdudah dan dia dihukumi sebagai muannas. Nah, itu cara pertama dilihat dari lafadznya. Kemudian cara kedua lihat maknanya. Tandanya apa? Perempuan hakiki. Muslimatun muslimah. Yang namanya muslimah ya seorang wanita, seorang perempuan. Zainabu, Zainab ya. Yang namanya Zainab walaupun tidak diakhiri dengan ta marbutah tapi dia adalah seorang perempuan, maka dia dihukumi dengan muannas. Banyak contohnya Hindun ya, Hazami, Hazami dan yang lainnya dari nama-nama perempuan walaupun tidak mengandung atau tidak diakhiri ta marbutah maka dia tetap dihukumi dengan muannas. Kemudian lihat maknanya cara yang kedua, anggota tubuh yang berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan. Contohnya yadun, tangan. Ada dua. Ainun, mata. Ada dua. Rijlun, kaki. Sama, berpasangan. Udhunun, telinga, berpasangan. Ya, anggota tubuh yang berpasangan maka dia dihukumi dengan muannas. Ya. Ini salah satu atau beberapa cara untuk mengetahui dia adalah muannas. Mungkin di kitab-kitab nanti selanjutnya akan lebih banyak tanda-tanda untuk mengetahui apa saja itu muannas. Jadi sekali lagi bab ini membahas tentang isim ditinjau dari jenisnya. Ada dua, pertama muzakkar laki-laki, yang kedua adalah muannas perempuan. Dan masing-masing di sini kita jelaskan bagaimana cara melihat muzakkar dan juga menentukan apa itu muannas. Catatan, pembagian isim menjadi dua jenis, ada muzakkar dan muannas. Kelak pada prakteknya akan sangat berpengaruh pada bentuk kalimat. Ya, jadi di sini kenapa dihadirkan muzakkar dan muannas perlu kita pahami, perlu kita berkenalan. Ya, kelak nanti ketika pembahasan membuat kalimat, ya, muzakkar dan muannas akan mempengaruhi pada bentuk kalimat. Misalnya jika pelakunya muzakkar, pelakunya laki-laki, maka fiil atau kata kerja pun harus menyesuaikan dengan domir yang muzakkar. Ini kaidahnya saja. Contohnya mungkin akan kita hadirkan pada pembahasan fa'il, subjek, ketika kita membuat sebuah kalimat sempurna. Jadi intinya muzakkar dan muannas pada praktiknya kelak akan mempengaruhi bentuk kalimat. Allah yaftah alaina wa iyyakum. Ini sekilas tentang bab 5 muzakkar dan muannas. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Kemudian di sini ada latihan 1 seperti biasa, isian singkat. Ya, di sini ada contoh-contoh annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Nah, perhatikan kata yang bergaris bawah. Nah, jawabannya dilingkari. Apakah dia muzakkar atau muannas? Ya, dengan apa? Dengan cara yang tadi kita telah jelaskan di dalam tabel cara menentukan muzakkar dan muannas. Kemudian di latihan 2 di sini kita kombinasikan dengan bab sebelumnya yaitu bab 4 tentang isim dan macam-macamnya. Tentukan tanda isim dan jenisnya pada kalimat di bawah ini.
Wa ma adraka mal qari'ah. Perhatikan kata yang bercetak merah. Tanda isimnya apa? Tulis di sini tanda isimnya apa. Kemudian dia masuknya muzakkar atau muannas, boleh di checklist. Kalau muzakkar di checklist atau kalau jawabannya muannas di checklist di sini. Ya, ini latihan 2 kombinasi dari bab 4 dan bab 5. Jadi kita hadirkan juga tanda isimnya. Perhatikan kata yang bercetak merah. Kemudian tugasnya di sini mudah, carilah masing-masing 10 contoh untuk kata mudzakkar dan muannas. Boleh kita tambahkan di sini yang ada di dalam Al-Qur'an. Boleh kita tambahkan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Carilah masing-masing 10 contoh untuk kata mudzakkar dan muannas yang ada di dalam Al-Qur'an. Di sini dimasukkan yang mudzakkar apa, yang muannas apa. Kemudian di sini ada galeri istilah mudzakkar, isim yang menunjukkan laki-laki baik pada manusia, hewan ataupun benda. Muannas kebalikannya, isim yang menunjukkan perempuan baik pada manusia, hewan ataupun benda. Kemudian di sini kita hadirkan qaul Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allum. Berkata Rasulullah SAW, hanya saja ilmu itu diraih dengan cara belajar. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.